Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu Mirna siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Kemarin Ibu Mirna WA saya, katanya ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Oh iya Bu, betul Ya, sekali. ya. Begini, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang Ya. penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Oh iya, baiklah Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan permasalahan tadi? Dan apa yang perlu kita capai dalam perbincangan kita masalah pada hari ini, Bu? Oh iya Bu, saya ingin mendapatkan tentunya solusi dari Ya, permasalahan ini. ya, oke. Oh begitu ya Bu. Kira-kira masih adakah yang Ibu ingin sampaikan tentang apa yang sedang mengganjal dan membuat ketidaknyamanan tadi? Iya Bu, saya Ya. mempunyai Hmm. pengalaman yang sedikit Ya, tidak nyaman saat ya, menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan ya, sekolah Bu, terutama oke, kelas dan lingkungannya. Banyak hal yang menjadi tantangan buat saya dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah ya, tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ya, Bu, ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun hmm, di dalam kelas itu masih kotor. Banyak sampah bekas bungkus makanan yang berserakan di lantai. Saya juga merasa kesulitan dan kadang tidak enak untuk menyampaikan secara langsung kepada teman guru yang bersangkutan tentang permasalahan sampah itu, Bu. iya. Masih ada lagi yang Ibu rasakan selain yang Ibu sampaikan tadi? Ya tentu masih ada Bu, saya sangat ingin keyakinan kelas yang saya buat itu menjadi keyakinan sekolah tentunya, Ya, sehingga sekolah kami itu benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman dari sampah. oke. Berarti ada dua permasalahan ya yang bisa kita simpulkan ya Bu, yaitu kesulitan dalam menerapkan pada siswa dan ketidakpedulian rekan guru akan kebersihan lingkungan di kelas maupun di sekolah. Benar sekali Bu, betul. Hmm. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Kalau begitu, mari kita coba membahas satu persatu. Yang pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Mengenai itu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk sejauh ini? Saya saat ini sudah membuat keyakinan kelas, Ya, tentunya untuk oke. kebersihan lingkungan, dan saya sudah mengajak siswa untuk menerapkan dalam keseharian di sekolah maupun di kelas, Ya, seperti ya, misalnya mematuhi mm-mm, piket kelas, selalu ya. membuang sampah di tempat sampah, tentunya menjaga kebersihan, bahkan saya selalu menyampaikan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah. Oh, gitu ya, Bu. Dengan membuat keyakinan kelas dan mengajak siswa untuk menerapkan keseharian untuk mematuhi piket kelas dan membuang sampah di tempat sampah, kira-kira ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang Ibu lakukan dengan adanya keyakinan kelas tadi, Ibu dalam skala apa dari 1 sampai 10? Hmm, saya merasa itu masih berada di angka atau di nilai 7. Oh, masih berada di nilai 7 ya, Bu. Apa Ya, yang Ibu rasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini? saya merasa Ya, saya merasa kurang optimal karena mhm, memang saya
kesulitan Ya, menumbuhkan kesadaran akan kebersihan kepada anak-anak yang memang masih belum terbiasa menjaga kebersihan. Saya juga merasa kurangnya dukungan dari teman sejawat atau teman-teman guru yang kadang ya. masih cuek saja mengajar ketika kelas masih terlihat kotor. Oh ya, dengan adanya keyakinan kelas tadi berarti Ibu merasa kurang optimal ya untuk menumbuhkan kesadaran kepada kebersihan kepada anak-anak. Ditambah dengan rekan sejawatnya yang masih cuek. Eh, Kalau begitu, apa Ibu perlu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk menggerakkan warga sekolah dalam program ini? Sebenarnya sangat perlu, tapi sampai sekarang saya belum, melakukan. Oh ya, Sampai saat ini belum. jadi ya oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi hal itu? Kemungkinan yang pertama saya akan, bertemu langsung, Hmm, dengan kepala sekolah tentunya sebagai seorang pemimpin di sekolah kami, untuk ya, meminta pasti dukungannya, dukungan penuh dalam ya, program kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ya, kedua, kemungkinan saya akan meminta dukungan juga pada semua, warga sekolah seperti teman-teman guru, untuk bersama-sama bertanggung jawab, berkomitmen tentunya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. oh ya begitu. Selain itu, aksi apa yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan? Iya Bu Jus, saya ini punya rencana, Ya, eee, ya, untuk berkolaborasi dalam waktu dekat ini tentunya dengan hmm, kepala sekolah, untuk ya, mengadakan, atau menentukan tema gaya hidup hmm, berkelanjutan, ya. dengan salah satunya adalah, mengadakan perlombaan kebersihan kelas yang bisa dilakukan setiap akhir semester. Ya, rencana Ibu bagus sekali ya dengan mengadakan, sebagai tema gaya hidup berkelanjutan untuk kegiatan P5 dan, memanfaatkan sampah supaya dia menjadi barang berguna, serta, mengadakan lomba kebersihan kelas. Kira-kira apa, masih ada rencana lain yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Apa ya Bu, kira-kira oh iya, saya juga, eee, akan memutarkan video tentang, kepada siswa akibat jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, dalam artian misalnya membuang sampah bukan pada tempatnya, sehingga mereka paham akibat yang diperoleh jika membuang sampah di sembarangan tempat. Oke, ide yang sangat bagus sekali ya Bu, dengan memutarkan video langsung kepada peserta didik sehingga mereka, benar-benar paham akibat, membuang sampah, di sembarangan tempat. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu saat ini? Saya berkomitmen untuk selalu berusaha melibatkan semua warga sekolah seperti teman guru, saya juga akan mengajak, kantin untuk tetap semangat, anak-anak untuk tetap semangat dalam menerapkan kebersihan sekolah kami. Oh iya. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Ibu Jus atas waktunya untuk sharing, mengobrol dengan saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan Ya. kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu, amin. Ya, amin. Demikian Ibu, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya kegiatan kita hari ini. Amin Ibu, insya Allah. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Iya, terima kasih Ibu Jus.
Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Jusmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Jus. Iya, iya. Eh, Sama sekali saya tidak mengganggu ya Bu Jus. Tadi Alhamdulillah Ibu. iya, tadi Bu Jusmi WA. Katanya nih ada hal yang mengganjal di hati Ibu Jusmi dan ingin berbagi cerita dengan saya. Iya betul Bu. Nah, apa nih yang mau dibicarakan kali ini Bu Jusmi? Eh, Begini Bu, ada satu murid di kelas saya yang sering terlambat dengan alasan setiap harinya berbeda-beda. Terkadang beralasan bangun kesiangan, sakit perut lah, sehingga dia menyebabkan untuk terlambat ke sekolah. Bahkan pada akhir pembelajaran anak tersebut ini kadang bolos dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kali ini fokus pembicaraan kita hari ini adalah murid ibu yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Jusmi ingin dapatkan kira-kira menurut Ibu Jusmi? Tentunya saya ingin membantu murid tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Oh begitu ya Bu Jus. Iya, iya, Jadi Bu Jusmi selama ini sudah pernah tidak melakukan apa saja dalam membantu murid Ibu ini yang bernama Nabir? Saya sudah seringkali menasihatinya konsultasi dengan wali murid dan hasil dari konsultasi siswa ini atas nama Nabir tinggal bersama dengan tantenya dan ternyata orang tuanya sudah meninggal semua, Ibu. Oh ya Bu Jus. Iya, iya, Jadi Bu Jusmi selama ini sudah pernah tidak melakukan apa saja dalam membantu murid Ibu ini yang bernama Nabir? Saya sudah seringkali menasihatinya konsultasi dengan wali murid dan hasil dari konsultasi siswa ini atas nama Nabir tinggal bersama dengan tantenya dan ternyata orang tuanya sudah meninggal semua, Ibu. Berarti Nabil ini adalah anak yatim piatu dalam hal ini ya Bu, dan Iya. Nabil ini hanya tinggal sama tantenya saat ini. Uh, Berarti selama ini dari nasihat yang diberikan dan konsultasi yang Ibu Jusmi telah lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih, nah menurut Ibu Jusmi ini di posisi mana sih dalam pencapaian tujuan Ibu saat ini? Menurut saya masih dalam posisi 5, Ibu. Jadi Bu Jusmi paling tidak kira-kira ingin di posisi berapa? Kalau menurut saya nih, saya ingin di posisi angka 8, Ibu. Oh, jadi Ibu saat ini ingin menginginkan di posisi angka 8. Ya, Keinginan Ibu berada di posisi angka 8. Tapi iya, dalam menghadapi siswa yang bernama Nabir ini, Ibu merasa masih berada di posisi 5 ya, Bu? iya, iya. Nah, menurut Ibu Jusmi nih, untuk mencapai posisi angka 8 ini, yang Ibu Jusmi inginkan, apa sih yang bisa Ibu Jusmi kira-kira lakukan untuk membantu Nabir, siswa Ibu ini, agar mencapai angka yang Ibu inginkan, yaitu angka 8? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan, Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu Nabir agar semangat datang ke sekolah dan tidak membolos lagi. Gitu, Nah, Bu. kalau menurut pengalaman Ibu Jusmi nih, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa sih? Bagaimana sih supaya mereka itu lebih rileks datang ke sekolah, lebih nyaman, lebih semangat, tidak merasa takut, dan bagaimana supaya anak-anak itu bisa fokus. Nah, kira-kira nih apa sih
Pengalaman apa sih yang Ibu Jusmi bisa bagi ke saya kira-kira? Ceritakan. Mungkin ada ruang tersendiri untuk kita ngobrol, untuk kita sharing antara guru dan siswa. Kemudian saling berbagi cerita lah dari hati ke hati. Mungkin bentuknya membantu murid untuk mencari jalan keluar atau bentuk ngobrol santai dengan anak tersebut. Wah, luar biasa ya rencana Ibu yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira dari dua hal yang Ibu sampaikan, yang Ibu ceritakan, misalnya dalam hal santai atau ngobrol santai dalam mencari solusi tadi, kira-kira menurut Ibu Jusmi nih yang bisa dilakukan Ibu Jusmi itu yang mana menurut Ibu Jusmi? Kedua-duanya bisa saya lakukan. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktu saja, Ibu. Biasanya saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi atau dengan ngobrol santai bersama dengan teman-temannya. Oh iya, seperti begitu ya, Bu. Nah, kira-kira yang mana yang mungkin Ibu Jusmi bisa lakukan dalam waktu dekat ini, atau Ibu Jusmi bisa laksanakan dalam waktu dekat inilah? Kira-kira menurut Ibu Jusmi yang mana nih? Yaitu mungkin dengan ngobrol santai dengan Nabir atau dengan teman-temannya. Mungkin itu akan lebih mengena, Bu. Nantinya dapat saya lakukan dengan tanya ke teman-temannya atau ke Nabir langsung, mungkin dengan pertanyaan pancingan, yaitu bagaimana cara kita tidak terlambat bangun. Kemudian manfaat apa saja yang diperoleh jika aktif masuk ke lingkungan sekolah. Wah, luar biasa nih rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Jusmi dengan cara alternatifnya adalah dengan mengobrol santai ya. Mudah-mudahan dengan mengobrol santai ini bisa menjadi alternatif buat siswa tadi untuk tidak merasa tertekan Iya. ketika menyampaikan atau mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, kira-kira nih kapan sih Ibu Jusmi akan melakukan tindak lanjut dari permasalahan Ibu Jusmi ini? Sesegera mungkin, Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama Nabir dan teman-temannya. Mungkin akan saya lakukan ketika istirahat, gitu, Bu. Wah, betul sekali Bu Jusmi ya. Mudah-mudahan rencana Ibu Jusmi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, supaya masalah segera bisa terselesaikan nih Bu Jus, dan tentunya anak ini bisa untuk hadir kembali tepat waktu, menyadari kesalahannya. Nah, berdasarkan diskusi kita hari ini, apa sih kira-kira yang Ibu Jusmi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya ini saya bingung sekali, Bu. Namun sekarang jadi punya gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih, Ibu, Ya, atas sama-sama. solusi yang sudah diberikan. Iya, sama-sama Ibu Jus. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah obrolkan tadi dapat, dan rencana yang Ibu segera laksanakan dapat terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Jadi Ibu Jus, kita akan membicarakan permasalahan ini lagi setelah kira-kira Ibu Jus ngobrol bersama anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi sukses selalu ya Bu Jus, semangat, jangan pantang menyerah untuk menghadapi anak-anak yang memiliki masalah di sekolah. Amin, Bu. Terima kasih. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.